Pernah kepikiran nggak, apa sih yang terjadi setelah kita kasih surat resign? Banyak yang ngira momen itu selesai, padahal disitulah ujian profesionalisme kita yang sebenarnya baru dimulai. Soalnya, di dunia profesional yang sekarang serba nyambung ini, cara kita keluar dari satu pintu itu bakal nentuin banget pintu mana lagi yang bakal kebuka buat kita di masa depan. Yuk kita bedah sama-sama. Nah, jadi momen itu datang juga. Kamu udah siap buat cabut. Mungkin karena ada tawaran yang lebih oke, atau ya emang rasa udah saatnya aja buat ganti suasana. Apapun alasannya, ini tuh bukan sekedar nutup satu bab loh. Ini adalah momen penentu buat babak selanjutnya dalam karir kamu. Tapi, justru disinilah ujian yang sesungguhnya. Semua orang bisa kok kelihatan profesional pas semuanya lagi baik-baik aja. Tapi karakter asli kita, itu diuji justru pas kita mau melangkah pergi. Profesionalisme sejati itu diukurnya dari jejak yang kita tinggalin pas kita keluar dari pintu. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Gema pintu keluar. Kita semua tahu lah ya godaannya. Dorongan buat akhirnya ngomongin semua unek-unek, ngeluarin semua frustrasi yang mungkin udah dipendam berbulan-bulan. Rasanya pengen banget kan? Kutipan ini jujur ngena banget. Resign itu hak semua orang, itu jelas. Tapi kalau sampai manas-manasin orang lain buat ikutan keluar, sambil jelek-jelekin perusahaan lama, wah, itu bukan jiwa pemimpin. Itu nunjukin kurangnya integritas diri. Dan itu yang bakal diingat orang. Dan ini nih kenyataan pahitnya. Saat kamu ngebakar jembatan, apinya itu lebih banyak nyorot ke karakter kamu sendiri, bukan ke kesalahan perusahaan. Di dunia kerja, dinding pun punya telinga, dan reputasi itu jalannya lebih cepat dari CV kamu. Orang mungkin bakal lupa detail keluhan kamu, tapi mereka bakal selalu ingat cara kamu pergi. Terus kenapa sih reputasi itu penting banget? Ini bukan cuma nasihat biasa loh. Coba kita lihat apa kata beberapa prinsip kepemimpinan yang paling fundamental soal pentingnya jaga nama baik. Apalagi di saat-saat kritis kayak gini. Coba lihat 4 pilar ini. Konsep level 5 leadership. Itu ngajarin kita kalau pemimpin sejati itu rendah hati, bukan pendendam. Terus think win-win dari Stephen Covey. Itu ngingetin kita kalau jalan keluar yang baik itu harusnya sama-sama enak buat semua pihak. Peter Drucker bahkan secara spesifik ngebahas soal etika pas keluar. Dan konsep employer branding modern ini negesin banget kalau di era digital, kamu itu adalah brand kamu sendiri yang bakal nempel terus kemanapun kamu pergi. Peter Drucker, sang legenda manajemen, udah ngerangkum semuanya dengan sempurna. Profesionalisme itu diukur dari gimana cara kamu pergi, bukan cuma gimana performa kamu. Sebuah kebenaran yang simpel, tapi sering banget jadi penentu karir seseorang. Ingat ini ya, organisasi itu bakal beradaptasi, mereka bakal cari pengganti, dan roda bisnis bakal terus muter. Tapi reputasi kamu, nah itu kayak bayangan kamu sendiri. Dia bakal nempel di nama kamu, jadi semacam kartu nama tak terlihat yang kamu bawa ke setiap wawancara dan pertemuan berikutnya. Oke, jadi gimana caranya biar benar? Nah, ini dia panduan praktisnya. Mindsetnya adalah bangun jaringan untuk masa depan, bukan ngebakar jembatan dari masa lalu. Di sini, pilihannya jelas banget. Di satu sisi, kamu bisa jadi beban, kejebak di masa lalu, nyebarin hal-hal negatif, dan bakar jembatan. Di sisi lain, kamu bisa jadi pemimpin, fokus ke masa depan, bangun koneksi, dan pergi dengan hormat. Pilihan ini benar-benar bakal mendefinisikan siapa kamu. Jadi, buat kamu yang mau pergi, pesannya simpel. Pergi itu hak kamu. Tapi pergi dengan rasa hormat, itu adalah warisan profesional yang kamu pilih untuk kamu tinggalkan. Ini soal ninggalin jejak yang positif. Dan ada satu pesan penting lagi buat kamu yang ada di sisi lain yang mungkin kepengaruh sama drama teman kerja yang mau resign. Gini, jangan pernah ngambil keputusan karir cuma karena kebawa emosi atau frustrasi orang lain. Cerita mereka, ya cerita mereka. Coba riset sendiri, pikirin lagi tujuan kamu, dan ambil keputusan karir dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang lagi panas. Akhirnya kita sampai ke inti dari semua ini. Kesan abadi yang bakal kamu tinggalkan. Momen yang bakal terukir di ingatan kolega, atasan, dan seluruh jaringan profesional kamu. Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari obrolan kita kali ini, ya ini dia. Kesan terakhir yang kamu tinggalkan adalah reputasi yang akan melekat selamanya. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pada akhirnya, cara kamu menutup satu pintu itu yang menentukan gimana pintu-pintu lain bakal terbuka buat kamu. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu renungkan adalah, saat kamu pergi nanti, cerita apa yang mau kamu tinggalkan?